mungkin kami ingin memberikan sedikit gambaran gitu bahwa kami di sektor publik itu juga banyak menggunakan framework pengelolaan risiko ya. Jadi kalau kita boleh berdiskusikan mungkin di sekitar tahun akhir 90-an gitu ya, setelah krisis gitu, terms risiko ini sangat meluas gitu dan menjadi tren baru bagaimana kita meng-approach dari sisi manajemen gitu. Sehingga risk management itu menjadi sebuah tren baru di sekitar 2000-an dan kami di pemerintahan, di sektor publik juga tidak terlepas gitu ya. Kami sangat melihat bahwa approach dari sisi pengelolaan risiko itu sebetulnya sangat bisa dan sangat bermanfaat untuk diimplementasikan dalam pengelolaan sektor publik atau di pemerintahan di kegiatan sehari-hari. Tidak hanya di kegiatan sehari-hari, bahkan kami melihat bahwa ini di sektor dari sisi mikro hingga di sektor makro itu sangat bermanfaat. Di sisi mikro, maksudnya kan kita di pemerintahan, kita mengelola proyek, mengelola program, ada risiko yang sangat detail dan teknis, itu kami juga melakukan, nanti akan kami ceritakan. Di sisi lain, di sisi makro, bagaimana kami mengelola perekonomian, mengelola fiskal, itu juga sangat bermanfaat menggunakan framework dari pengelolaan risiko. Jadi ini kami sangat senang untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya, karena dengan hal yang akan kami ceritakan nanti, kami berusaha untuk memperlihatkan bahwa kami menggunakan framework pengelolaan risiko ini dari mulai hal sangat mikro sampai ke hal yang makro. Baik, mungkin kami lanjutkan. Bahwa sebelumnya kami tak kenal maka tak sayang gitu ya, seperti yang sering kita dengar. Karena kami ingin sharing dari sisi institusi publik, kami memperkenalkan diri dulu. Di sisi publik seperti apa sih yang sedang kita diskusikan di siang hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Dini tadi, kami ada di Kementerian Keuangan. Ini ada websitenya. Feel free Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan nanti, mostly hampir semuanya ada di website ini. Jadi website ini juga bisa dipakai untuk belajar, untuk mengetahui bagaimana kami di pemerintahan bekerja untuk menyediakan layanan yang kami berikan. Ini namanya ada www.kppu, karena kami nanti akan menjelaskan mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha, itu yang akan menjadi sentral dari diskusi kita di siang hari ini. Kami ada di bawah Kementerian Keuangan dengan di website ini. Mungkin sedikit bercerita terkait dengan institusi kami. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Dini, saya dari sebuah direktorat di Kementerian Keuangan, namanya Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. Namanya agak panjang, saya sendiri sering juga lupa gitu. Tapi ini kami biasanya disingkat Direktorat PDPPI, Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. Kami berada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dulu namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Waktu itu kami dengan Bu Dini masih di tempat yang sama. Tapi dengan adanya komitmen dari Kementerian Keuangan untuk mengelevasi pengelolaan risiko ini, sehingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang waktu itu diubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, karena risiko ini ingin diangkat menjadi sebuah topik tersendiri yang akan menjadi perhatian oleh Menteri Keuangan. Jadi nanti ini kami akan bercerita bagaimana unit kami itu dibentuk, itu sebetulnya justru dari framework bahwa pemerintah itu ingin mengelola risiko dengan lebih baik. Jadi kalau di tahun sebelum 2005, kita lihat bahwa risiko itu menjadi hal yang jarang disentuh gitu ya, yang jarang menjadi pola pikir dari para pengambil kebijakan. Jadi sebelum krisis ekonomi itu, kita banyak memberikan kebijakan-kebijakan yang secara risiko itu sangat riskan, dari sisi fiskal terutama ya, kalau bisa dihitung. Termasuk ketika waktu itu kita memberikan penjaminan yang sangat besar dan sifatnya blanket. Blanket dalam hal dia tidak didefinisikan secara lebih detail. Jadi kalau ada proyek, langsung dijamin apapun yang terjadi dengan proyek ini, pemerintah akan menjamin seluruhnya. Nah, itu yang kita namai dengan blanket. Itu artinya tidak ada sebuah
approach pengelolaan risiko yang baik, tidak ada identifikasi risiko, tidak ada rencana mitigasi dan lain-lain, sehingga apapun proyek yang datang ke pemerintah itu dijamin seluruhnya itu. Sehingga ketika terjadi krisis di tahun akhir 90-an, sekitar 97-98, kalau Bapak Ibu masih ingat atau sudah lahir, itu kita mengalami krisis yang sangat besar dan kita sampai di bailout oleh itu IMF dan lain-lain. Dan itu banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang kemudian klaim kepada pemerintah. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada kasus Karahabodas yang terkait dengan Pertamina waktu itu, ya, mereka menuntut ganti rugi kepada kita sebesar 250 lebih USD, dan kita harus bayar dari APBN at once, maksudnya dengan adanya di putusan itu sangat shocking untuk APBN karena waktu itu kita sedang susah dan sangat mengganggu pengelolaan fiskal kita, sehingga dalam konteks reformasi waktu itu setelah kita keluar dari krisis, kita berusaha untuk mendekati risiko ini mendekati fiskal ini dengan pendekatan risiko secara lebih baik gitu ya. Jadi sekitar tahun 2005 hingga 2013 ada banyak sekali movement gitu ya, atau program-program paling tidak yang kami ketahui di Kementerian Keuangan itu yang sangat memperhatikan pengelolaan risiko. Kita ada pembentukan Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur atau KPPI, yang dimana waktu itu risiko menjadi salah satu subkomitenya, ada komite pengelolaan risiko dan lain-lain. Nah, sehingga saat itu kita di Kementerian Keuangan mendirikan namanya Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal. Waktu itu ada di Badan Kebijakan Fiskal, dibentuk di tahun 2007 kalau nggak salah. Waktu itu juga saya ada di sana, saya masuk menjadi pegawai yang ikut membangun dari Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal ini, yang bertujuan untuk melihat sisi APBN itu dari mana dia terekspos oleh risiko-risikonya. Nah, kemudian di tahun 2014 ke sini kita melihat pengelolaan risiko ini bukan lagi hanya menjadi kebijakan saja, tetapi ternyata juga banyak terkait dengan eksekusi transaksi-transaksi. Sehingga dari BKF dipindah bedol desa ke sebuah direktorat jenderal, waktu itu namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, karena ditambahin dengan kita Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, maka diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nah, waktu itu Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal ini dipecah menjadi dua, ada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur atau PDPP ini. Nanti akan kami jelaskan apa sebenarnya tugas dari Direktorat PDPP ini. Nah, ini sebagai sedikit gambaran saja, semoga tidak terlalu mendistrak Bapak Ibu. Jadi setelah kita memindah itu, kita diberikan rekomendasi oleh Bank Dunia bagaimana sih membentuk sebuah PPP unit gitu ya. Jadi salah satu elemen risiko yang saat itu dianggap besar itu adalah risiko infrastruktur. Risiko yang terjadi ketika pemerintah itu membangun proyek-proyek infrastruktur dan itu perlu dikelola dengan baik. Salah satunya adalah proyek-proyek PPP atau Public Private Partnership. Nah, Bank Dunia memberikan rekomendasi bagaimana sih mendirikan PPP unit yang benar. Ini Bank Dunia memberikan sebuah roadmap kepada kita, tidak seluruhnya kita apply karena kita memahami bahwa kita punya konteks yang khas, sehingga dari rekomendasi Bank Dunia ini kemudian kita mendirikan pusat yang saat ini saya berada, dan kami akan menjelaskan bagaimana kami mengolah risiko tersebut. Ini adalah fungsi dari direktorat kami, ada tugasnya, ada fungsinya. Mungkin bahasanya kalau Bapak Ibu di luar birokrasi terlalu formal gitu ya, agak susah dipahami, tapi ini yang ada di dalam peraturannya. Yang jelas kami di Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Infrastruktur ini adalah mengelola proyek-proyek yang dikerjasamakan dengan pihak swasta yang berada dalam sebuah skema namanya skema Public Private Partnership atau skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Bagaimana kami harus mengelola risikonya, bagaimana kami harus mendorongnya, bagaimana kami memberikan fasilitas-fasilitas sehingga menarik para menteri dari sektor pemerintah daerah untuk menggunakan skema yang akan kami tawarkan tersebut. Nah, ini adalah struktur organisasi kami yang saat ini kami lakukan.
Pak Direktur, kalau Bapak Ibu pernah mendengar Pak Bramantio Istijoso, dia juga dulu salah satu penggiat di LSPMR ini. Beliau karena berhalangan hadir, karena ada tugas dari Pak Dirjen, beliau menugaskan saya. Nah, ini kami mempunyai, kita sebenarnya unit yang sangat kecil gitu ya, hanya sekitar 35 orang. Kita ada 3 subdirektorat, di mana subdirektorat yang bertugas menyiapkan proyek, subdirektorat yang bertugas untuk mengevaluasi dukungan apa saja yang diberikan secara fiskal kepada proyek, dan juga subdirektorat peraturan dan pengembangan kebijakan yang mengelola tentang aspek-aspek mitigasi risiko yang saat ini saya berada. Itu sedikit pengenalan, jadi ini sebetulnya belum masuk ke bahan gitu ya, ke materialnya, tapi kami mencoba mengenalkan diri dulu agar Bapak Ibu mengetahui posisi kami sebagai sebuah institusi publik seperti apa sih yang saat ini sedang akan kita bicarakan. Baik, mohon izin untuk masuk. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bu Jini, ada 7 atau yang satu sudah saya berikan gambaran terkait dengan apa yang kami ceritakan, itu biasanya ada 6. Ini nanti akan kami satu demi satu akan saya jelaskan. Dalam hal nanti ada pertanyaan seperti yang Bu Dini tadi sampaikan, silakan untuk disampaikan di chat box, atau nanti setelah bahan yang nomor 3 atau nomor 2, kalau perlu saya bisa stop di jalan untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Baik, topik yang pertama terkait dengan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur. Jadi seperti yang kami jelaskan tadi, unit kami ini adalah unit yang memang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk mendorong bagaimana infrastruktur di Indonesia itu bisa tetap berjalan apapun yang terjadi. Gitu ya. Jadi kalau fiskal atau di APBN itu naik turun kan ya. Jadi dari sisi penerimaan, sisi pengeluaran dan itu banyak risiko-risiko yang ada naik turun. Tetapi dengan segala risiko yang ada tersebut perlu ada sebuah unit yang menjaga agar penyediaan infrastruktur itu tetap dilakukan sesuai dengan rencana. Kalau kita memahami bahwa pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas dari Pak Presiden saat ini, dan juga presiden-presiden yang sebelumnya, dari mulai zaman Pak Harto dan lain-lain, infrastruktur itu hampir selalu menjadi sebuah prioritas karena memang kita memahami sebagai sebuah negara berkembang, ini adalah sangat penting karena infrastruktur itu yang pertama dia mengurangi gap antara yang kaya dan miskin. Yang kedua, dia mendorong ekonomi, gitu ya. Jadi, bagaimana dengan infrastruktur yang baik, semua orang mendapatkan akses yang sama terhadap layanan, bagaimana bisa menghubungkan antara satu kota dengan yang lain, sehingga benefit atau hasil-hasil dari pembangunan itu bisa terbagi rata. Demikian juga infrastruktur itu disediakan agar untuk menjamin perekonomian itu berjalan. Ada jalan yang bisa menghubungkan kegiatan-kegiatan perekonomian, ada listrik dan lain-lain. Kalau kita melihat apa yang selama ini kita lakukan, kita membagi menjadi infrastruktur dasar, yaitu infrastruktur yang terkait dengan basic necessities kita sehari-hari, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perumahan, infrastruktur pendidikan, air bersih, dan lain-lain. Tapi ada juga infrastruktur yang sifatnya untuk mendukung produktivitas yang saya sebutkan tadi, untuk memperlancar kegiatan perekonomian seperti kelistrikan, seperti jalan tol, seperti pelabuhan, pelabuhan udara dan lain-lain. Ini tidak ada clear cut-nya, jadi misalnya kelistrikan dia juga bisa dipakai untuk sebagai basic necessities, tapi juga bisa dianggap sebagai suatu hal yang untuk mendukung perekonomian. Nah, ini kita memang kalau dilihat dari spending seperti yang tadi saya sampaikan, anggarannya itu naik turun ya. Jadi kalau 2015 itu kita lebih tinggi, turun di 2016, naik lagi 2017, terus naik turun hingga di 2021 ini naik lagi. Karena memang di pemerintahan, di APBN itu kan banyak sekali prioritas-prioritas, sehingga biasanya pemerintah melihat prioritas dari masing-masing tahun itu bisa naik turun. Nah, kita tahu bahwa
banyak fungsi tadi, fungsi infrastruktur seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada menyediakan kebutuhan dasar, meningkatkan produktivitas, memastikan pemerataan pembangunan, menciptakan jenis bisnis baru dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat tadi yang sudah kita sebutkan bahwa pemerintah itu kan mempunyai midterm plan ya, punya kalau kita namanya RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah itu juga sudah ditargetkan. Jadi pemerintah kan bergerak dari target ke target. Di RPJMN 2020 sampai 2024 itu sudah ada target-target sejauh mana kita akan membangun perumahan, sejauh mana kita akan membangun bendungan, sejauh mana kita akan membangun instalasi air minum dan lain-lain. Itu sudah ada dan kita semua di pemerintahan dari semua sektor, semua sisi berusaha untuk mencapai target-target yang ada tersebut. Demikian juga karena kita berbicara mengenai prioritas ya, jadi ada beberapa prioritas yang ditonjolkan oleh pemerintahan 2020 sampai 2024 ini. Misalnya di infrastruktur layanan dasar kita itu menjadi prioritas yang paling utama. Ada pembangunan terkait dengan air minum, ada perumahan, kemudian ada bendungan dan lain-lain. Yang kedua untuk memperkuat connectivity, ada pelabuhan, ada kalau kita lihat sekarang misalnya pemerintah sangat gencar mendorong pembangunan jalan tol di Sumatera dan lain-lain. Itu bagian dari bagaimana pemerintah berusaha untuk memperkuat connectivity gitu ya. Kemudian ada bandara yang di mana-mana dibangun, kemudian ada juga railways atau kereta apian. Kemudian urban infrastructure, kita tahu bahwa kehidupan kita di Indonesia itu bergerak dari rural ke urban. Semakin banyak orang yang tinggal di urban, kota-kota semakin besar, kota-kota semakin ramai, sehingga kebutuhan untuk menghandle urban infrastructure ini menjadi besar. Kalau Bapak Ibu mungkin 10 tahun yang lalu kita melihat isu persampahan itu menjadi isu yang besar ya. Orang yang buang sampah sendiri-sendiri, mencari tempat untuk buang sampah sendiri. Tapi sekarang itu nggak mungkin gitu ya. Karena penduduk sudah semakin banyak, semakin terkonsentrasi di urban, kebutuhan untuk menciptakan pengelolaan sampah misalnya itu menjadi sangat besar. Demikian juga transport. Kita mungkin sudah dibilang terlambat ya kalau melihat bahwa sekarang sampah di mana-mana tidak terurus di kota-kota besar, infrastruktur publik, transportasi publik juga di kota-kota besar masih kurang tersedia sehingga banyak orang menggunakan transportasi pribadi dan lain-lain. Itu bagian dari apa yang kita lihat perlu diberikan prioritas. Kemudian juga kelistrikan. Meskipun kita mendengar ada oversupply dan lain-lain, tapi dari sisi elektrifikasi, dari sisi pemerataan mungkin juga perlu banyak yang harus dicapai lagi. Kemudian yang terakhirnya adalah digital transformation, di mana pembangunan infrastruktur digital ini sudah tidak lagi menjadi kemewahan, tetapi suatu hal yang menjadi keharusan gitu. Kita sekarang semua depends on network gitu ya, HP, gadget dan lain-lain, sehingga infrastruktur digital baik dari sisi internet hub, dari sisi pembangunan satelit dan lain-lain itu menjadi sangat penting. Kemudian kalau kita lihat ya dibanding dengan negara lain, dibanding dari kebutuhan kita, ada gap yang sangat besar ya. Ini mungkin agak sedikit rusak gambarnya, tapi ini menjelaskan bahwa gap antara kebutuhan dengan ketersediaan itu sangat jauh ya, sangat jauh. Yang di atas itu adalah kebutuhannya, yang di bawah itu ketersediaannya, dan ini menggambarkan bahwa kalau kita hanya mengandalkan resource dari dalam negeri itu tidak akan cukup Bapak Ibu. Jadi kan kalau kita berbicara mengenai, kalau saya lihat Bapak Ibu banyak di sisi banking gitu ya, ketersediaan dana pihak ketiga yang di Bapak Ibu itu juga sangat terbatas. Jadi kalau kita pakai untuk pembangunan infrastruktur secara masif, kita juga tidak akan cukup untuk mengandalkan sumber daya dari domestik. Sehingga kita perlu untuk melihat bagaimana pembangunan infrastruktur itu juga bisa membuka diri terhadap partisipasi
dari pemain-pemain di level global, sehingga bisa memberikan supply dari sisi keuangan dan dari sisi expertise dan lain-lain. Nah, hal yang jelas yang mungkin menjadi catatan dari tadi grafik yang pernah saya bilang tadi, APBN itu sangat terbatas gitu ya untuk bisa mengcover semua kebutuhan pendanaan dan pembiayaan infrastruktur. Misalnya kalau kita lihat di RPJMN 2020-2024 itu APBN atau APBD itu hanya bisa mengcover less than 40% gitu ya. Kurang dari 40% dari kebutuhan yang bisa dicukupi. Jadi kurang dari setengahnya lah. Nah, sisanya pemerintah itu harus mengharapkan dari non APBN, which is maksudnya dari tidak bisa didukung oleh kekuatan pemerintah sendiri, sehingga harus mengandalkan BUMN sekitar 21% dan sisanya dari sektor swasta murni. Sehingga dalam hal ini kita melihat bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD untuk membangun, untuk menyediakan layanan infrastruktur seperti yang dibutuhkan kalau kita ingin memenuhi target yang sudah ada di RPJMN. Nah, dalam hal itu, dalam konteks adanya pandemi 3 tahun ini, kita melihat bahwa infrastruktur itu menjadi salah satu faktor utama yang membuat kita bisa keluar dari sisi pandemi ini, gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu belajar di ekonomi ada istilah middle income trap, di mana kita nggak akan bergerak naik gitu ya dari sisi pendapatan per kapita kalau kita hanya segini-segini aja gitu. Jadi mau serajin apa kita, kalau infrastruktur ini tidak didukung dengan baik, ya kita akan segini-segini aja gitu. Kalau bahasanya Pak Khatib Basri itu, kita akan tua sebelum kaya gitu istilahnya ya. Jadi karena terlalu jauh gapnya tadi. Ya, kita ingin keluar dari middle income trap ini, salah satunya adalah dengan melalui pembangunan infrastruktur yang cukup. Kemudian dari sisi sustainability, kita juga punya target terkait dengan lingkungan. Jadi kalau Bapak pernah dengar, ada Nation Determined Contribution, itu di mana kita pada tahun 2030 itu kita harus menurunkan emisi karbon sekian. Kita tahu bahwa ini sudah bukan lagi isu yang kecil gitu ya, jadi isu mengenai iklim, isu mengenai kesinambungan itu hal yang juga harus diperhatikan. Nah, dalam hal ini pemerintah itu mencoba melibatkan pihak swasta gitu. Bagaimana kita membangun pelabuhan, membangun bandara, membangun jalan tol, membangun semuanya itu tidak hanya dengan menggunakan APBN murni saja gitu. Bagaimana kita bisa melibatkan pihak lain? Kita melibatkan pihak non pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan pembangunan. Nah, selain itu kita sekarang juga masuk ke isu kualitas. Jadi sekarang itu kita menjadi masyarakat yang quality seeker, tidak hanya price seeker gitu ya. Kalau zaman dulu yang penting murah gitu. Kalau sekarang enggak, kita juga menjadi masyarakat yang juga mementingkan kualitas. Begitu juga di infrastruktur. Jadi infrastruktur itu bukan hanya sekedar berapa panjang jalan, berapa banyak bangunan yang kita dirikan, tapi juga kualitasnya. Kualitas itu bisa berupa sejauh mana dia lebih banyak dinikmati, apakah dia bisa diakses oleh orang dari segala golongan, woman, orang cacat, kemudian juga masyarakat di daerah, masyarakat yang terpinggirkan. Juga isu-isu mengenai sosial, apakah dia pengadaan lahannya cukup adil, tidak mengusir orang dari tempat tinggalnya. Kemudian juga dari sisi environment, apakah dia bagaimana dia menghandle isu lingkungan, bagaimana dia tidak mengganggu biodiversity dan lain-lain. Itu suatu hal yang juga harus kita mulai perhatikan. Nah, itulah yang membuat kita meletakkan dalam satu program untuk melibatkan swasta di pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang berbicara mengenai risiko Bapak Ibu ya. Jadi dalam konteks makro sebetulnya, meskipun ini masih sangat general gitu ya,
banyak risiko yang kita hadapi kalau kita tidak bisa menyediakan infrastruktur dengan cukup, gitu ya. Yang pertama, mungkin perekonomian akan berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien, gitu ya. Kita tahu jeruk yang ada di Pontianak itu katanya lebih mahal, gitu ya, daripada jeruk yang datang dari Shanghai, gitu. Karena memang ada ketidakefisienan, gitu ya, dalam transport dari Pontianak ke sini dibanding dari Shanghai ke sini. Nah, itu menunjukkan banyak hal yang tidak efisien, dan itu salah satu yang disebabkan oleh kekurangcukupan infrastruktur. Biaya logistik yang sangat tinggi, munculnya ketidakadilan sosial, ada wilayah yang tidak terhubungkan dengan baik dengan pusat dan lain-lain. Itu hal-hal yang menjadi kita bisa meletakkan dalam konteks risiko, hal yang coba kita manage, gitu ya. Bagaimana supaya kita tetap bisa memenuhi target apa yang ada di RPJMN. Baik, mungkin saya lanjutkan dulu. Saya ingin memperkenalkan apa itu KPBU. Jadi KPBU itu adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha, di mana ini adalah skema, salah satu skema ya. Jadi ini bukan satu-satunya skema. KPBU atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Public Private Partnership itu adalah sebuah skema di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan layanan infrastruktur publik. Jadi sebetulnya layanan infrastruktur adalah layanan yang menjadi kewajiban dari pemerintah. Di negara ini yang wajib menyediakan infrastruktur publik itu adalah pemerintah, karena infrastruktur itu adalah barang publik, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pernah belajar. Barang publik itu artinya pemerintah perlu mengintervensi, menyediakan, karena publik akan ada dilema kalau dia tidak ada pihak dari si individu yang bersukarela untuk menyediakan infrastruktur publik, sehingga pemerintahlah gitu yang harus menyediakan infrastruktur publik ini. Nah, tetapi meskipun infrastruktur publik itu menjadi kewajiban dari pemerintah, tetapi tidak harus hanya didanai dan dibiayai oleh pemerintah, gitu ya. Kewajiban itu hanyalah menyediakan saja. Dan yang disediakan itu adalah layanannya, bukan asetnya. Jadi kewajiban pemerintah itu bukan membangun gedung. Pemerintah tidak punya kewajiban membangun jalan. Tapi yang menjadi kewajiban pemerintah adalah menyediakan fasilitas jalan, bagaimana masyarakat itu bisa terhubungan dari satu kota ke kota lain. Masalah aset itu dimiliki oleh pihak lain, itu menjadi suatu hal yang secondary, nomor 2 atau bahkan nomor 3. Yang penting adalah adanya layanan infrastruktur yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, di dalam hal itu pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak swasta dengan cara membagi alokasi risikonya, ya. Risk and return itu. Jadi karena kalau Bapak Ibu belajar pengelolaan risiko, return itu selalu berjalan bersama dengan risk. Jadi dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk berbagi risiko dan berbagi return. Nanti return yang akan didapat itu akan dibagi antara pemerintah dan swasta. Return bagi pemerintah itu bukan hanya berbentuk cash, tapi juga berbentuk dari manfaat pembangunan. Ada stunting yang turun, ada literasi yang naik, kemudian ada kemiskinan yang turun, itu juga return. Jadi ada economic return. Tetapi buat swasta, return itu harus berbentuk yang sifatnya monetary kan ya. Jadi risk and return yang dibagi ini, yang di-share ini harus mencerminkan sebuah pembagian yang fair antara pemerintah dan badan usaha. Nah, inilah yang disebut dengan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai Public Private Partnership. Nah, inilah skema yang kami di direktorat kami, itu yang kami diberikan mandat oleh Ibu Menteri Keuangan untuk mendorong dari skema ini bagaimana supaya pihak-pihak yang wajib menyediakan layanan di infrastruktur ini menggunakan skema ini. Pihak-pihak yang wajib berkewajiban untuk menyediakan ini adalah line ministries ya, atau kementerian sektor, Kementerian Perhubungan harus menyediakan pelabuhan, jalan
BAS dan lain-lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menyediakan bendungan, jalan tol, jalan, dan semua aset-aset gitu ya. Nah, Kementerian Keuangan dalam hal ini mendorong agar dari kementerian sektoral maupun dari pemerintah daerah yang berkewajiban untuk menyediakan ini mau bekerjasama dengan pihak swasta. Karena kita berpikir bahwa kerjasama dengan pihak swasta itu akan memunculkan benefit yang banyak, tidak hanya dari sisi pendanaan saja, tapi dari sisi kualitas dari layanannya itu bisa lebih baik, dari sisi efisiensinya juga akan lebih efisien, dari sisi transfer knowledge-nya mungkin juga lebih cepat, dari sisi akuntabilitasnya juga bisa lebih akuntabel. Nah, ini yang saat ini kita dorong. Nah, dalam hal ini skema KPBU ini itu memang saat ini berkompetisi gitu ya, di dalam tanda kutip dengan skema-skema lain. Ada skema APBN biasa, ada skema BUMN BUMD, ada skema swasta yang lain. Nah, kalau kita bandingkan dari sisi pemerintah itu bisa kalau Bapak Ibu yang pernah belajar di pemerintahan itu bisa menggunakan murni APBN atau APBD untuk menyediakan layanan infrastruktur. Jadi dia menerima alokasi dana dari Menteri Keuangan untuk membangun jalan, kemudian dia mencari kontraktor, tolong dibangunkan jalan sepanjang ini. Duit nanti saya akan bayar sesuai dengan penyelesaian Bapak Ibu semuanya. Dikasih duitnya di tahun itu setelah jalan selesai. Nah, itu adalah cara yang lebih konvensional atau dengan APBN biasa. Kalau di KPBU tidak. Di KPBU adalah saya tidak punya uang saat ini, tetapi saya akan memberikan konsesi kepada Anda pihak swasta. Kalau Anda bisa membangunkan jalan kepada saya, misalnya 60 km, Anda saya berikan hak untuk mencas kepada para pengguna jalan selama 30 tahun misalnya. Atau Anda membangunkan saya gedung sekolah, sekolah yang jadi, kemudian saya akan membayar setiap 6 bulan kalau gedung layanan sekolah itu bisa dipakai untuk melayani murid maupun guru selama sekian puluh tahun. Itu adalah cara kerjasama dengan KPBU.